Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 31. Denah kandang kelinci. Selanjutnya pada ayo mengamati halaman 32. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Mari bersama-sama kita melengkapi kolom pada halaman 32 sampai 35. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. 1. Luas 128.297 km persegi. 2. A. Batas laut, Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Bali. B. Daratan, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. 3. Keadaan alam. A. Nama-nama pantai dan laut. Pantai Karimun Jawa, Pantai Prigi, Pantai Pulau Merah, Pantai Parangtritis, dan lain-lain. B. Nama-nama dataran rendah. Dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun, dan lain-lain. C. Nama-nama gunung. Gunung Cermai, Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Selanjutnya pada halaman 33. Kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. 1. Luas 473.481 km persegi. 2. Batas laut Teluk Benggala, Selat Melaka, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. B. Batas daratan Malaysia, Singapura, Pulau Kalimantan, Kepulauan Mentawai, dan negara India. 3. Keadaan alam. A. Nama-nama pantai dan laut. Pantai Lampuk, Pantai Sarake, Pantai Rupat, dan lain-lain. B. Nama-nama dataran rendah. Dataran rendah Agi Giji, Danau di Atas, Dipa Jempat, Danau Emas, dan Air Hitam. C. Nama-nama gunung. Gunung Bandahara, Gunung Dempo, Gunung Kerinci, Gunung Leuser, dan lain-lain. Kemudian kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta. 1. Luas 743.330 km persegi. 2. Batas laut Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Jawa, dan Laut Cina. Batas daratan Malaysia, Brunei, Sulawesi, dan Pulau Jawa. 3. Keadaan alam. A. Nama-nama pantai dan laut. Pantai Kakaban, Pantai Sambar Gelap, Pantai Maratua, Pantai Manpera, dan lain-lain. B. Nama-nama daerah dataran rendah. Dataran rendah Ketapang, dataran rendah Selor, dataran rendah Teluk Melano, dan lain-lain. C. Nama-nama gunung. Gunung Betikap, Gunung Mando, Gunung Niut, Gunung Bawang, dan lain-lain. Selanjutnya kondisi geografis Sulawesi berdasarkan peta pada halaman 34. 1. Luas 180.681 km persegi. 2.
batas laut, Laut Banda, Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut Flores. B. Batas daratan, Kepulauan Maluku, Pulau Kalimantan, Pulau NTT, Pulau NTB, dan negara Filipina. 3. Keadaan alam. A. Nama-nama pantai dan laut, Pantai Data Majene, Pantai Ging, Pantai Manukara, dan lain-lain. B. Nama-nama dataran rendah Bulukumba, Janeponto, dataran rendah Benteng, dataran rendah Takalar, dan lain-lain. C. Nama-nama gunung, Gunung Mahawu, Gunung Rawakareang, Gunung Latimojong, dan lain-lain. Kemudian kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. 1. Luas 786.000 km persegi. 2. Batas laut, Laut Filipina, Samudra Pasifik, Laut Arafuru, Laut Banda, Samudra Pasifik, Laut Sulawesi, dan Laut Halmahera. Batas daratan Papua Nugini dan Australia. 3. Keadaan alam. A. Nama-nama pantai dan laut, Pantai Liang, Pantai Natsepa, Pantai Sante, dan lain-lain. B. Nama-nama dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, dataran rendah pesisir Arafuru, dan lain-lain. C. Nama-nama gunung, Gunung Puncak Jaya, Gunung Trikora, Gunung Mandala, dan lain-lain. Kemudian pada halaman 35, kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. 1. Luas 68.871,25 km persegi. 2. Batas laut, Laut Bali, Selat Lombok, Samudra Hindia, Selat Bali, Laut Flores, dan Laut Timur Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Batas daratan Timur Leste. 3. Keadaan alam. A. Nama-nama pantai dan laut, Pantai Sanur, Pantai Kute, Bedugul, dan lain-lain. B. Nama-nama dataran rendah Tabanan Gianyar, Buyan Batur, Buleleng, dan lain-lain. C. Nama-nama gunung, Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, dan lain-lain. Lalu pada ayo berdiskusi halaman 35. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu, mintalah pendapat dan penjelasan dari bapak atau ibu guru. Di sini kakak akan membantu menyimpulkan. Jawab, kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun kecil, sungai panjang ataupun pendek. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda. Demikian pula dengan hasil alamnya. Selanjutnya pada ayo mencoba halaman 36. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya pada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Peta kondisi geografis RW tempat tinggalmu. Berikut adalah contoh peta geografis daerahku. Kemudian
Silahkan selanjutnya adik-adik membaca bacaan yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan halaman 37. Berikutnya pada Ayo Berlatih halaman 38, sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Jawab, paragraf 1, ide pokoknya gotong royong merupakan modal terwujudnya suasana masyarakat yang harmonis. Ide pokok paragraf kedua, dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Dan ide pokok paragraf ketiga, prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Kemudian pada Ayo Menulis halaman 39, berdasarkan ide pokok berikut kembangkan menjadi sebuah paragraf. Mari bersama-sama kita membuat paragraf berdasarkan ide pokok pada halaman 39. Ide pokok, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paragrafnya, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah ini sama seperti gotong royong dan kerja bakti, diwariskan dari kebudayaan bangsa Indonesia dan melekat utuh sebagai bagian dari kepribadian bangsa. Musyawarah ini mengakar pada bangsa Indonesia sejak ratusan tahun silam hingga saat ini, sebab memang menjadi jalan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Kemudian ide pokok, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Sedangkan contoh paragrafnya yaitu kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak yang dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak ini harus selaras pula dengan kewajiban untuk menghargai pilihan orang lain, menghormati jalannya peribadatan mereka, tidak mencampuri urusan agama orang lain dan sebagainya. Lalu pada Ayo Renungkan halaman 40, nomor 1. Dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu? Jawab, kita dapat memanfaatkan kondisi geografis lingkungan wilayah tempat tinggal untuk menunjang kegiatan ekonomi. Misalnya saja lingkungan sekitar berupa daerah pegunungan, maka dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata. 2. Gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Sebutkan contohnya. Jawab, gotong royong masih diterapkan di lingkungan tempat tinggalku. Misalnya saja saat ada tetangga yang hajatan, banyak warga sekitar yang membantu. Sementara musyawarah juga masih diterapkan dalam beberapa kegiatan bersama. Misalnya saja ketika membahas pembangunan tempat ibadah. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.